Salam, Horas, pemirsa GKPS TV yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Engkau Allah yang maha besar, patut kami agungkan dalam kehidupan kami, karena Engkau setia memelihara kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan karena kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pemahaman yang benar, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 3 ayatnya yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Inilah sebagai tema daripada renungan pagi ini. Apakah yang disebut perisai itu? Perisai adalah alat pertahanan yang membentengi diri agar dapat bertahan dan menangkis serangan musuh. Perisai biasanya terbuat dari lempengan baja yang sangat kuat dan akan dapat menahan serangan panah, tumbak dan pedang. Dengan perisai di tangan prajurit akan percaya diri dan merasa terlindungi dalam peperangan yang digunakan untuk melindungi diri. Saudara yang terkasih, dalam nats firman Tuhan pagi ini, Daud memberikan pernyataan yang mengatakan, "Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Dengan pernyataan ini menjelaskan bahwa perisai yang sesungguhnya adalah hanya ada pada Allah sendiri. Sekuat apapun alat perisai yang ada di dunia ini, namun tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Tuhan sebagai perisai yang dapat melindungi kita dari berbagai serangan atau bahaya yang mengancam kehidupan kita. Jadi ungkapan Daud yang mengatakan, "Tetapi Engkau Tuhan perisai dan perlindungan bagiku," atau perisai di sekelilingku, dalam hal ini Daud benar-benar menyadari bahwa tanpa Tuhan yang menolong hidupnya, ia tidak akan mampu menyelesaikan masalah dan pergumulannya. Karena pergumulan yang dirasakan Daud bukan hanya pergumulan yang biasa-biasa saja, tetapi pergumulan yang dihadapi Daud sungguh sangat berat dan sulit diterima, sampai-sampai orang menganggap bahwa tidak ada lagi pertolongan yang bisa diharapkannya dari Allah. Nah, saudara yang terkasih, karena betapa sedihnya dan kecewanya Daud sebagai seorang ayah, ia melihat dan mengetahui bahwa anaknya sendiri ingin merebut tahta kerajaannya dari tangannya sendiri, bahkan ingin membunuhnya.
Padahal ia adalah seorang ayah yang baik terhadap anak-anaknya. Dalam kondisi seperti itu, Raja Daud sulit untuk mengambil suatu keputusan. Jika ia hanya memberikan kesempatan bagi Absalom anaknya, hal itu akan sama dengan menghancurkan kerajaannya. Tapi jika ia melawan, sama aja ia melukai dirinya sendiri. Sebab lawannya adalah anaknya sendiri. Dengan demikian, ia terpaksa melarikan diri. Karena jika ia tetap tinggal di Yerusalem, ia akan dibunuh. Meski hidupnya dalam bahaya dan terancam, disinilah kita lihat Daud tetap percaya sepenuhnya kepada perlindungan dan pemeliharaan Allah. Ia tidak pernah membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan. Jika kita baca dalam ayat 7, di sini Daud mengatakan, "Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia akan menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Inilah keyakinan Daud kepada Tuhan. Itu sebabnya dia mengatakan, "Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku." Maksudnya mengangkat kepalanya keluar dari permasalahannya sehingga ia dapat bersukacita. Nah, saudaraku yang terkasih, sekalipun konteks kita ini berbeda dengan konteks di zaman Mazmur, namun kita juga sebagai orang percaya tidak pernah terlepas dari berbagai cobaan dan tantangan. Bahkan saat ini kita juga menghadapi peperangan iman. Peperangan iman datang dari eksternal dan internal. Dari eksternal kita berhadapan dengan godaan, tantangan, ancaman, tekanan, intimidasi, sekaligus dengan ancaman virus corona yang tidak tahu kapan berakhir. Sedangkan internal kita memerangi berbagai sifat buruk yang ada di dalam diri kita sendiri, seperti hawa nafsu, ego, kebencian, iri hati, dan segala sikap dan sifat yang merusak diri sendiri. Bahkan mungkin juga kita sering khawatir karena keberadaan seorang yang selalu ingin menjatuhkan kita. Namun saudara-saudara yang terkasih, seperti Daud, kita harus menyandarkan iman kita sepenuhnya kepada Allah. Karena jika Tuhan perisai kita, maka kita akan terlindung dan tidak mudah ditaklukkan. Oleh sebab itu milikilah iman yang hanya tertuju kepada Allah. Bergantunglah kepada Dia saja. Mintalah tangannya yang berkuasa menolong kita. Dan serahkanlah segala sesuatu kekhawatiranmu kepadanya. Maka Ia akan bertindak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas firman yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa hidup di dalam mengandalkan Engkau dalam segala tantangan dan ancaman yang terjadi, terlebih pada akhir-akhir ini. Biarlah kami Tuhan tetap berserah kepadamu karena Engkaulah perisai yang teguh, yang kokoh, yang tidak tergoncangkan apapun. Kami percaya hanya padamu dan kami yakin Engkau akan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Amin.
berkesudahan, kasih setiamu Tuhan selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti